selamat malam. Kali ini Ibu mau membahas tentang pajak bumi dan bangunan. Bedanya dengan pembahasan yang kemarin-kemarin, kita membahas pajak penghasilan. Kalau sekarang ini objeknya yang berbeda. Kalau kemarin pajak penghasilan, objeknya adalah penghasilan wajib pajak, sedangkan untuk pajak bumi dan bangunan ini objeknya ya bumi dan bangunan itu sendiri. Tentunya kalian sudah ngerti, sudah pernah baca yang dimaksud bumi apa, yang dimaksud bangunan itu apa. Kali ini fokus kita bukan untuk pengertiannya, tetapi untuk menghitung berapa besar pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nah ini, tarif pajak dalam perhitungan pajak bumi bangunan disebut tarif tunggal. Karena besarnya memang hanya satu, yaitu 0,5%. Bedanya dengan pajak penghasilan, dalam pajak penghasilan itu kan tarifnya berganda, jadi tidak tunggal. Untuk apa maksudnya tarif pajak berganda? Untuk keadilan. Jadi yang wajib pajak yang mempunyai penghasilan lebih besar atau kecil, pajaknya berbeda-beda. Karena misalnya PKP 0 sampai 25 juta pajaknya, tarifnya adalah 5% dan seterusnya. Itu sudah kalian pelajari di pajak penghasilan. Sedangkan dalam tarif pajak ini lebih sederhana karena hanya satu, yaitu 0,5%. Sedangkan dasar perhitungan pajak PBB adalah nilai jual objek pajak, NJOP. Cara menghitung NJOP itu dari, nah ini, rumusnya nilai jual objek pajak luas bangunan atau luas tanah dikalikan harga per meter. Kemudian hasil dari NJOP itu menjadi NJKP, nilai jual kena pajak, itu sama dengan biasanya yang umum besarnya adalah 20% kalikan NJOP. Tapi ini bisa fleksibel, bisa berubah-ubah ya, tergantung letak daerah dari objek pajak tersebut. Tapi yang umum kita gunakanlah 20%. Kemudian pajak bumi bangunan tarifnya 0,5% dikali NJKP tadi. Sekarang contoh perhitungannya. Wajib pajak memiliki luas tanah sekian dan sebagainya nih ya. Jadi tanah itu menghitung NJOP-nya, luas tanah 600 dikalikan 100.000 per meternya adalah 100.000. Jadi di sini NJOP tanah 1000 meter kali 100.000 sama dengan sekian. Kemudian karena ada juga bangunannya dihitung 600 meter persegi dikalikan harga per meter 150 sekian. Jadi seandainya wajib pajak hanya memiliki dua harta ini, dua objek ini, langsung kita jumlahkan hasilnya, kemudian masih dikurangi dengan bangunan tidak kena pajak. Seandainya kita punya beberapa objek, tanah, bangunan, kemudian taman mewah, kolam renang, dan sebagainya, BTKP ini hanya dikenakan satu ya. Biasanya yang terbesar, NJOP terbesar. Besarnya secara umum aja kita pakai 8 juta, kecuali dalam keterangan itu mengatakan BTKP-nya bukan 8 juta, kita ikuti dari soal. Tapi ini kita pakai yang umum adalah 8 juta rupiah. Jadi NJOP totalnya dikurangi BTKP 1 ya. BTKP-nya hanya 1. Walaupun di sini ada beberapa, tetapi kita menggunakan BTKP 1. Bangunan tidak kena pajak atau NJO PTKP. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, dari NJOP dikurangi BTKP, ketemu nilai jual setelah dikurangi BTKP. Ini 190 dikurangi 8, sekian. Kemudian
Hasilnya kita kalikan 20%, ya tadi rumus 20% ya, NJKP nilai jual kena pajak 20% kali ini sama dengan sekian. Kemudian pajak terutangnya, nah tadi rumusnya setengah persen, 0,5% kali NJKP, hasilnya 182.000. Ini yang wajib pajak harus bayar untuk pajak bumi dan bangunan yang dimiliki. Seandainya NJKP itu lebih kecil dari BTKP, maka wajib pajak tidak perlu membayar pajak karena lebih besar BTKP, bangunan tidak kena pajak, daripada NJKP-nya. Ya, itu secara sederhana perhitungan PBB. Nanti kalian bisa mencoba soal. Ini wajib pajak A mempunyai tanah seluas sekian, bangunan, taman mewah, macam-macam ini objek pajaknya. Tapi ingat bahwa ada beberapa objek pajak BTKP-nya hanya satu, yaitu 8 juta. Kemudian nanti, nah ini NJKP-nya 30%, berarti berbeda. Tadi 20% ini ditentukan dalam soal segini, berarti kita mengalihkan NJOP 30%. Dan BTKP-nya adalah ditentukan 10 juta, jadi kita ikuti soal. Maka besarnya pajak yang terhutang dari PBB ini bisa kita hitung. Kita coba dengan soal.